Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firda Dwi Rahayu. Nah, di video ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk belajar bareng tentang salah satu topik yang menarik dan penting, yaitu penelitian lintas budaya atau dalam bahasa Inggris disebut cross cultural research. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian sosiologi, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga sebagai tambahan wawasan buat teman-teman. Nah, kita lanjut slide selanjutnya ya. Sekarang kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Apa sih sebenarnya penelitian lintas budaya itu? Secara sederhana, penelitian lintas budaya adalah jenis penelitian yang membandingkan dua atau lebih budaya yang berbeda untuk melihat bagaimana nilai, norma, perilaku, bahkan pola pikir bisa berbeda-beda antara satu budaya dengan budaya yang lainnya. Tambahan lagi nih, penelitian ini penting banget karena bisa membantu kita memahami bahwa setiap budaya punya cara pandang sendiri. Nah, tujuan penelitian lintas budaya. Lalu, apa saja sih tujuan dari penelitian lintas budaya? Yang pertama, tentu saja untuk menghindari yang namanya bias etnosentrisme. Nah, bias ini terjadi kalau kita menilai budaya lain pakai standar budaya kita sendiri. Contohnya, ini kita bilang orang lain kurang sopan, padahal mungkin itu memang cara mereka berinteraksi di budaya mereka. Yang kedua, penelitian ini tuh membantu kita melihat mana nilai-nilai atau perilaku yang bersifat universal dan mana yang khas atau hanya berlaku di budaya tertentu. Dan terakhir, dengan memahami perbedaan dan persamaan budaya, kita bisa membuat teori-teori sosial yang lebih relevan dan bisa digunakan di berbagai konteks budaya. Kita lanjut ya. Kemudian bentuk dan ruang lingkup budaya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang budaya itu sendiri. Budaya sendiri itu luas banget, teman-teman. Ada yang disebut budaya material, contohnya seperti pakaian tradisional, rumah adat, atau makanan khas. Lalu ada juga budaya non material. Nah, ini tuh nggak semerta-merta budaya itu hanya tentang pakaian adat, rumah adat, enggak ya teman-teman ya. Nah, lanjut, budaya non material tadi itu contohnya seperti nilai, kepercayaan, cara berpikir, norma sosial, dan lain sebagainya. Ruang lingkupnya juga beragam, bisa budaya nasional seperti budaya Indonesia, bisa budaya lokal seperti budaya Sunda, kemudian Bugis, Jawa, nah seperti itu. Kemudian untuk metode penelitiannya sendiri bisa menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau campuran keduanya. Kalau kualitatif biasanya menggunakan wawancara mendalam, observasi, atau studi kasus. Ini cocok banget untuk menggali makna dan perspektif dalam budaya tertentu. Kalau kuantitatif biasanya pakai survei atau kuesioner, lalu dianalisis secara statistik. Nah, kalau ingin hasil yang lebih komprehensif, kita bisa nih gunakan metode, yaitu gabungan antara pendekatan kualitatif serta kuantitatif. Lanjut, kemudian ada tantangan penelitian. Nah, dalam praktiknya penelitian lintas budaya juga punya tantangan ya, misalnya perbedaan bahasa, kadang terjemahnya nggak bisa benar menangkap makna yang dimaksud dalam satu budaya tertentu. Nah, kemudian ada juga tantangan dalam hal nilai dan norma yang mungkin nggak sebadan antar budaya yang berbeda ya. Kemudian dalam membuat instrumen penelitian seperti kuesioner, kita harus pastikan bahwa pertanyaannya ini valid dan bisa dipahami oleh semua responden dari budaya yang berbeda. Jadi nggak bisa asal copy paste dari satu budaya ke budaya lainnya. Nah, lanjut ke slide berikutnya, yaitu langkah-langkah penelitian. Lalu bagaimana sih langkah-langkah melakukan penelitian lintas budaya? Nah, pertama kita harus mengidentifikasi dulu masalah atau topik yang mau kita teliti nih. Selain itu, lakukan studi pustaka untuk memahami teori dan penelitian yang sudah ada.
Kemudian langkah berikutnya yaitu kita pilih budaya mana yang akan dibandingkan, lalu susunan instrumen penelitian yang sesuai dan sensitif terhadap budaya. Selain itu kita ambil sampel dari masing-masing budaya, kemudian mengumpulkan data lalu analisis hasilnya. Terakhir kita interpretasi hasilnya tersebut dan laporkan dengan memperhatikan konteks budaya masing-masing. Kemudian contoh sederhana. Biar lebih mudah dipahami, saya kasih contoh sederhana ya. Misal nih, kita meneliti perbedaan pola asuh antara orang tua di daerah Jawa dengan orang tua di daerah Papua. Nah, di Jawa ini rata-rata ya, mereka itu menekankan kesopanan, hal kesopanan, nilai-nilai kesopanan, sopan santun, kemudian kepatuhan terhadap orang tua. Nah, seperti itu. Sedangkan di Papua bisa jadi lebih menekankan pada kemandirian, kedisiplinan, serta keberanian anak sejak usia dini. Dari sini kita bisa lihat bahwa meskipun sama-sama bertujuan baik, cara atau pendekatannya bisa sangat berbeda karena dipengaruhi oleh budaya lokal. Seperti itu ya. Itu contoh sederhana saja. Kemudian pentingnya penelitian ini. Dari semua yang sudah kita bahas tadi, penting banget ya penelitian lintas budaya ini. Pertama, ini bisa membantu kita untuk meningkatkan toleransi dan saling pengertian antar budaya. Kedua, hasil penelitian ini juga bisa dijadikan dasar untuk membuat kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Dan yang nggak kalah penting itu, penelitian ini bisa mencegah munculnya stereotip atau prasangka yang salah terhadap kelompok budaya tertentu. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat saya tentang penelitian lintas budaya. Semoga bisa dipahami dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya memahami dan menghargai perbedaan budaya. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.